Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang logaritma ya. Di sini logaritma pertama atau dasar dari logaritma itu. Nanti di sini yang akan saya bahaskan yaitu dasar-dasar dari logaritma, definisi, terus sifat-sifat dari logaritma. Terus nanti ada contoh-contoh soal yang sederhana dari logaritma. Ini saya izinkan untuk share screen. Ya, untuk yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi. Apa sih itu logaritma? Definisinya apa? Definisi itu kan kemarin sudah saya beritahu ya, pengertian seperti itu ya. Nah, di sini ada untuk definisi, kalian bisa melihat definisi logaritma, misalkan A itu adalah bilangan positif dengan A-nya itu rentangnya dari antara 0 sampai 1, dengan A itu lebih dari 1, dan dengan B itu lebih dari 0. Maka A log B itu sama dengan C. Jika dan hanya jika ketika itu B-nya itu sama dengan A pangkat C. Nah, maksudnya bagaimana di sini? Ini untuk logaritma ini itu suatu kebalikan. Kalau bahasa saya, kalau bisa disebutkan dengan inverse atau kebalikan dari suatu pangkat atau suatu eksponensial seperti ini. Gitu, ya. Contoh di sini B sama dengan A pangkat C. Nah, itu bisa disebutkan atau bisa diubah menjadi logaritma dengan bentuk seperti ini. Seperti itu. Di mana A itu adalah bilangan pokok ya, atau basis logaritma. A itu ini ya. A itu bilangan pokok atau basis dari logaritma. B itu adalah numerus. Ya, B itu adalah numerus. C itu adalah hasil dari logaritma. A tadi adalah bilangan pokok, B itu adalah numerus, C itu adalah hasil dari logaritma. Semisal Pak Taufik punya ya, Pak Taufik punya 2 pangkat 3, itu berapa? 2 pangkat 3? 8. 8 ya. Nah, itu bisa ya, bisa ditulis dalam logaritma. Jadi bagaimana berarti nanti? 2 log ya, 8 itu sama dengan 3. Seperti itu. Jadi ketika ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu bisa ditulis 2 log 8 sama dengan 3. Itu contohnya seperti itu. Saya punya logaritma 3 log 81 sama dengan 4. Itu bisa kita tuliskan menjadi bagaimana berarti? Kalau dalam eksponensial, berarti kita tuliskan bagaimana kalau bentuk seperti ini? 3 pangkat 81 sama 3 pangkat 4 terus 81 sama dengan 81. Siapa tadi? Anwar ya? Anwar. Gitu nggih? Nah, terus untuk ini paham ya ini ya. Jadi logaritma ini tadi namanya
bilangan pokok, yang ini namanya numerus, yang ini adalah hasil dari logaritma. Bilangan pokok itu yang ini loh, ya, atau basis. Kalau yang ini namanya numerus. Numerus, yang ini adalah hasil. Seperti itu. Sekarang definisi dari logaritma secara umum. Nah, logaritma itu yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. Jadi gini, nah. Jadi di dalam logaritma itu ketika di sini itu menunjukkan angka 10, itu tidak ditulis 10 itu tidak. Jadi dia itu cuma ini menunjukkan dia itu mulai. Contoh, kalau akar kemarin loh Pak Taufik menjelaskan contoh akar X. Kalau akar X itu kan menunjukkan dia X-nya pangkat berapa kemarin? X-nya pangkat 1/2. Satunya di sini, ini menunjukkan angka 1. 2-nya di sini, ini menunjukkan angka 2. Ya. Berarti kalau tidak ditulis itu menunjukkan angka 2. Sama halnya dengan logaritma. Kalau logaritma itu ketika dia tidak ditulis, contoh di sini log, ya, log 100 seperti itu. Nah, di sini itu sudah menunjukkan angka berapa? Angka 10. Cuman di dalam logaritma itu biasanya tidak ditulis seperti itu. Gitu nggih? Ya. Lah, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, nggih. Saya akan lanjutkan untuk sifat-sifat dari logaritma. Nah, ini yang penting ini. Di dalam sifat-sifat logaritma di sini ada misalkan di sini kalau kita definisikan, Pak ini kok banyak tanda-tanda seperti ini itu saya itu sulit untuk memahami. Kok misalkan A itu lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya lebih dari 0, C-nya lebih dari 0, M-nya lebih dari 0, M-nya tidak boleh sama dengan 1 atau tidak sama dengan 1. Di mana A, B, C, M, N adalah bilangan real. Maka berlaku di sini akan saya jelaskan satu persatu dari bentuk ini. Maksudnya bagaimana, tujuannya kok ditulis seperti ini, maksudnya seperti apa. Tetapi nanti kita akan di sini saya ingin memahamkan dulu ya. Untuk A itu bisa jadi dia itu bilangan pokok. Bilangan pokok itu yang mana sih? Bilangan pokok itu yang ini loh. Nah, ini adalah bilangan pokok. Maksudnya A lebih dari 0 itu A-nya atau bilangan pokoknya itu tidak boleh negatif. Ya, saya ulangi lagi, ketika ada definisi A lebih dari 0, A-nya itu tidak boleh negatif. Atau bilangan pokoknya itu tidak boleh negatif. Atau yang disebut dengan basis itu tadi, tidak boleh negatif. Syarat yang kedua, ketika A-nya negatif, A-nya ini juga tidak boleh sama dengan 1. Jadi tidak ada logaritma 1 log 5 itu enggak ada. Ya, tidak ada. Jadi di sini basisnya itu tidak boleh 1. Gitu nggih. Nah, bolehnya berapa, Pak? Tidak boleh 1. Nah, bolehnya berapa? Ya 1, dia 2 ke atas, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu. Ngoten nggih. Pak, lah kalau setengah boleh nggak, Pak? Lah, setengah itu masuk di dalam sini apa tidak? A-nya memenuhi sini apa tidak? Setengah itu lebih dari 0, benar ya itu ya, A-nya. Sedangkan A-nya setengah itu tidak sama dengan 1 juga benar. Berarti setengah itu boleh. Setengah log 5 itu boleh. Jadi bilangan pokoknya selain yang 1 itu boleh. Selama dia itu positif. Syarat pertama dia harus positif. Syarat kedua dia tidak boleh sama dengan 1. Gitu aja. Ya, lainnya itu boleh. Seperti itu.
bilangan real, sama bilangan real. Sedangkan ini B, C, M itu tidak boleh sama dengan B, C, M itu ya B, B, C, saya bicara dengan B sama C ya. B sama C tadi kan namanya numerus ya. Numerusnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi contoh 5 log 0 itu nggak boleh ya. Ini bilangan 0 itu nggak boleh. Seperti itu. Tidak boleh. Seperti itu nggih. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Selain 0. 1, 2, 3, 4 boleh. Kalau lebih dari 0 itu atau C lebih dari 0 itu maksudnya kalau negatif boleh nggak Pak? Kalau negatif juga tidak boleh. Seperti itu. Itu nggih. Nah, untuk M ini juga tidak boleh sama dengan 1. M-nya ini sebagai, kita lihat di sini M-nya mana? Oh, M-nya ini tidak boleh sama dengan 1 dan M-nya itu lebih dari 0. Ini sama sifat yang di sini. Jadi sama. Yang ini sama M ini itu maksudnya sama. Itu nggih. Seperti itu penjelasannya. Sekarang kita menuju ke sifat. Kita menuju ke sifatnya. Sifat yang pertama, sifat ini harus dihafalkan nggak sifat? Gini nak, kalau sifat itu sebenarnya ketika kalian itu mengerjakan suatu soal, itu menurut pengalaman Pak Taufik itu nggak aneh sih. Dia akan otomatis hafal sendiri. Contoh ini ya, aplikasinya. A log A itu sama dengan 1. Maksudnya bagaimana? Bilangan pokoknya atau basisnya ini ketika basis dan numerusnya ini sama, ya, basis dan numerusnya sama, itu pasti sama dengan 1. Contohnya ini tak hapus dulu, biar kita longgar di dalam. Apa tidak perlu ya? Tidak usah aja. Contoh yang pertama itu contoh 2 log 2. Nah, 2 log 2 kan ini dari basis atau bilangan utamanya tadi sama numerusnya sama. Itu pasti hasilnya berapa? 1. 5 log 5, 1. Atau contoh lain, log 10. Log 10 hasilnya berapa berarti? Log 10 1 juga. Alasannya kenapa? Alasannya ketika di sini tadi tidak ditulis, tadi menunjukkan angka berapa tadi? 10. Makanya di sini log 10 itu adalah 1. Gitu nggih. Itu mengerti. Jadi ketika di sini sama berarti 1. Sifat yang kedua yaitu A log 1 itu sama dengan 0. Ya, A log 1 sama dengan 0. Contoh 5 log 1 sama dengan berapa? 0. 7 log 1 sama dengan 0 juga. 8 log 1 0. 9 log 1 0. 1000 log 1 juga hasilnya 0. Gitu ya. Nah, itu contoh, itu sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Misal di sini ada suatu pangkat, contoh ini 2 log 2 pangkat 5. Nah, 2 log 2 pangkat 5. Ya. 2 log 2 pangkat 5 itu bisa yang depan ini, nah itu hasilnya nanti 5 seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu? Bagaimana Pak? Ini A log A pangkat N sama dengan N. Kenapa? Alasannya karena di sini 5-nya itu bisa ke depan. Ya, bisa ke depan sebagai pembilang ya. Di sini 5, di sini 2 log 2. Seperti itu. Nah, tadi 2 log 2 tadi berapa hasilnya? 1. Makanya kan 5 kali 1 itu hasilnya berapa?
1. 5 kali 1 hasilnya 5 kali 1 1. 5. 5. Seperti itu nggih. Contoh yang lain. Atau contohkan yang lain. Misal di sini ada 3 log 3 pangkat 7. Nah, berarti di sini bagaimana? 7-nya ini bisa ke depan sebagai pembilang. Pembilang ya, 7 dikali dengan 3 log 3. Ini dikali ya. Nah, padahal 3 log 3 itu tadi berapa hasilnya, Nak? 1. Berarti 7 kali 1 berapa hasilnya? 7. Tuh. Dari sifat 1, 2, 3 ada pertanyaan dah. Adakah pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, nggih, Pak Iza mewakili semuanya. Nah, tidak ada yang bertanya. Nah, di sini sekarang sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat, A log B dikali C itu bisa dijabarkan menjadi A log B ditambah A log C. Jadi, Pak Oke mentopak, banyak mentopak. Ya, tidak apa-apa ya, karena ini sifatnya memang banyak. Jadi ketika dia itu dijumlahkan, itu nanti jadi perkalian. Ya. Asal di sini itu nanti sama, bilangan pokoknya atau basisnya itu sama. Nah, ketika dia dijumlahkan, yang dijumlahkan itu jadi perkalian, yang dikalikan adalah B sama C. Lah, saya akan menuju ke sifat yang kelima. Ketika dikurangi, berarti nanti menjadi bagaimana? Menjadi pembagian. Asalkan basisnya itu apa? Sama. Seperti itu. Gitu nggih. Ya, contoh. Saya contohkan untuk sifat yang keempat dan kelima nggih. Contoh saya punya gini. 2 log 5 ditambah 2 log 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Ya sudah, berarti di sini basisnya sama atau tidak. Nah, di sini basisnya kan sama ya. 2 sama 2 sama. Kalau sama, berarti di sini bisa dikalikan. Dijadikan 1. Di sini menjadi 2. 2 ditulis 1 aja. Log 5 dikali dengan 3. Seperti itu. 5 dikali dengan 3 berapa? 15. 15. Berarti 2 log 15. Sudah cukup sampai di sini aja. Itu nggih. Ya. Sekarang sifat yang kelima. Pak Taufik punya 5 log 20 misal dikurangi 5 log 4. Nah, terus kalau pengurangan ini berarti menjadi apa tadi? Pembagian. Berarti di sini dibagi. Yang dibagi bagaimana? Ingat dulu ya. Ingat basisnya harus dilihat dulu apakah dia sama. 5 dan 5. Kan ini kan sama ya. Kalau sama bisa diproses menjadi pembagian. Nah, Pak, pertanyaannya, kalau beda, Pak, bagaimana kalau beda? Kan seperti itu ya pertanyaannya biasanya. Atau kan mencontohkannya sama. Kalau beda bagaimana? Kalau beda berarti tidak bisa apa-apakan. Berarti cuma seperti itu. Hasilnya memang seperti itu. Gitu. Itu nggih, karena di sini sama bisa dijadikan 1. 5 log berapa berarti? 20 bagi 4. Seperti itu. 5 log 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 log 5 berapa? 1. Seperti itu. Mulai asik apa enggak ini? Logaritma.
mulai asik ya. Jadi gini, nah, logaritma itu nanti ada suatu korelasi atau hubungan antara sifat satu dengan sifat yang lain. Berarti ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Itu nggih. Sekarang sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini apa sih? A log B pangkat N sama dengan N dikali dengan A log B. Ini seperti yang sudah Pak Taufik contohkan pada sifat yang ketiga. Itu sama. Ya, cuma di sini itu beda. Di sini bilangan pokoknya sama numerusnya itu kan beda ya. Kalau yang sifat yang ketiga tadi kan sama. Bilangan pokok dan atau basisnya dan numerusnya sama. Kalau beda, ya sudah sama saja. Contoh ya, contoh yang keenam. Contoh di sini Pak Taufik punya 5 log 7 pangkat 9. Berarti pangkatnya ini bisa kemana? Ke depan. Ya, ke depan menjadi pembilang. Pembilang itu yang atas ya. Nah, berarti di sini menjadi bagaimana? Ya sudah, di sini menjadi 9 5 log 7. Sampai sini bisa diproses lagi enggak, Pak? Tidak bisa. Jadi seperti ini saja. Itu nggih. Sekarang sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ini ya, sifat yang ketujuh ini A log B. A log B itu bisa menjadi dibalik. Contoh, kamu menjadikan B log A, tetapi di sini harus ada 1/1 B log A. Seperti itu. Itu nggih. Dia harus ada 1/1 B log A. Contoh Pak Taufik punya, atau bisa dijadikan M log B, M log A. Pak, M ini apa? Pertanyaan kan gitu ya. M ini apa? M ini tambahan. Tambahan yang memungkinkan dia itu bisa menjadi atau bisa dikorelasikan dengan numerus B dan A. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Nanti, kalau contoh yang lebih lanjut nanti. Tapi ini contoh yang sederhana saja ya. Di sini 2 log 3. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian jadikan menjadi 1/3 log 2. Seperti itu. Itu nggih. Atau bisa kamu jadikan log 3 per log 2. Nah, di sini bisa ditulis berapa? Berapapun boleh. Contoh saya menuliskan 3. 3 boleh nggak, Pak? Boleh. Asalkan sama ya. 5 boleh nggak, Pak? Boleh. 2 boleh nggak, Pak? Boleh. Seperti itu. Itu nggih. Ya. Itu sifat yang ke-7. Sekarang sifat yang ke-8. Di sini saja sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8 ini apa sih? Kita lihat. Oh, di sini A log B dikali dengan B log C sama dengan A log C. Loh, kenapa kok bisa A log C, Pak? Karena di sini ketika perkalian, nah, itu bisa digabungkan. Ketika di sini sama, itu bisa digabungkan menjadi 1. Ini jadi 1, ini hilang menjadi A log C. Contoh, di sini 2 log 5 dikali dengan 5 log 7. Berarti ini di sini menjadi berapa, Nak? 2 log 7. 2 log 7 karena di sini sama. Nah, 5-nya ini jadi 1, jadi hilang menjadi 2 log 7. Seperti itu. Lah, dari sifat-sifat logaritma ini saya akan ngambil dari buku sekolah penggerak ya.
Nah, di sini akan saya tambahi sifat yang ke-9. Ini yang tidak kalah penting. Ya. Sifat yang 9. Sifat yang ke-9 apa? Sifat yang ke-9 mungkin tidak ada di buku ya. Tetapi akan saya tambahi ini A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali dengan A log B. Jadi sifat yang ke-9 ini itu sebenarnya sama dengan sifat yang ke-6. Cuma bedanya di sini saya tambahi M. Jadi kan nggak ada M-nya nih. Kalau sifat yang ke-6 kan nggak ada M-nya. Berarti di sini saya tambahi M. Nah, M itu sebagai apa? Pertanyaan kan gitu. M itu sebagai penyebut. Saya ulang lagi, M itu sebagai penyebut. Jadi N itu nanti dikasih di depan sebagai apa tadi? Pembilang. M ini juga bisa dikasih di depan sebagai apa? Penyebut. Makanya di sini N-nya di sini, M-nya di sini. Seperti itu. Contohnya, contoh sifat 9. Sifat yang ke-9 apa? Misal di sini Pak Taufik punya 2 pangkat 5 log 3 pangkat 7. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dijadikan bagaimana nih? Jadinya bagaimana? 7/5. Ya, ini sebagai pembilang. Di sini kasih di depan ya. Sebagai pembilang, 5-nya sebagai apa tadi? Penyebut. Penyebut. Berarti 7/5. Berapa di sini? 2 log 3. Seperti itu. Gitu nggih. Nah, sekarang ada pertanyaan apa tidak untuk sifat-sifat dari logaritma. Loh Pak, ore-orean banyak sekali Pak. Iya banyak. Lumayan banyak ini. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, tidak nggih. Pak Iza mewakili semuanya. Kalau tidak ada berarti akan saya lanjutkan ke contoh-contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nih. Yo, kita kerjakan bersama-sama. Saya minta bantuan sama kalian. Itu Pak, sulit Pak. Ayo kita kerjakan bersama-sama kalau sulit. Yuk, contoh yang pertama. Nomor 1 itu hasilnya kira-kira berapa ya, Nak ya? 1. Siapa tadi yang jawab tadi? Saya, Pak. 1. Rasel ya? Rasel kenapa, Sel? Rasel dulu. Rasel kenapa, Sel? Kok hasilnya 1 itu? Kenapa, Sel? Halo, Rasel masih terhubung? Sebelumnya 10, Pak. Gimana? Yang di sini 10. Yang di bilangan pokoknya ini atau basisnya ini nilainya berapa tadi ketika nggak ditulis? 10. Ya. Kenapa kok hasilnya 1? Karena kalau tidak ditulis di sini itu menunjukkan angka berapa? 10. Makanya 10 log 10 itu sama dengan berapa? 1. Asal ya. Yuk, sekarang nomor 2. Siapa yang bisa nih? 0. Saya. Berapa? Ya, Anwar apa, Anwar. Pak? 0. Apa? 0. Alasannya kenapa, Pak? Nah, Anwar A 0. log 1 sama dengan 0. Ya, jadi Anwar ya. Jadi ada sifatnya tadi kan apa tadi? A log 1 itu sama dengan berapa? 0. Seperti itu. Itu nggih. A-nya itu boleh bilangan
real. Bilangan real itu boleh pecahan, boleh. Yang penting A-nya itu tidak boleh sama dengan berapa tadi? Satu. Seperti itu ya. Makanya di sini sama dengan 0. Gitu. Saya ulangi lagi, bilangan pokok itu tidak boleh sama dengan 1. Dan bilangan pokok itu harus lebih dari 0. Gitu. Atau positif. Nggak boleh. Kalau negatif boleh nggak, Pak? Nggak boleh, tidak boleh. Itu enggak. Nah, sekarang nomor 3. Siapa yang bisa nomor 3? Ayo. Saya, Pak. Ya, Alifa ya. Nah, Alifa gimana, Pak? Apa, Pak? Alifa ya tadi ya? Iya, iya. Ya. Gimana ini Alifa caranya? 5 bukan, Pak? 5. Kenapa kok hasilnya 5? Alasannya gimana, Alifa? Alasannya 3 log 3, 5. 3 log apa? 3 pangkat 5. Oh, 3 pangkat. Oh, di sini 3 log 3 pangkat berapa? 5. Jadi 5. gini, nak. Ya, Alifa. Jadi 243 itu adalah hasil perpangkatan dari 3 pangkat 5. Seperti itu. Ya, makanya 3 pangkat 5 itu kan 243. Seperti itu. Nah, ini ada sifat lagi. 3 log 3 pangkat 5 bisa dijadikan kemana tadi, Alifa? Halo, Alifa? Alifa masih terhubung? Lupa, Pak. Tadi kok bisa 5 tadi loh? Tadi Nebak, bisa nebak. 5 tadi. Jadi untuk 5-nya, kenapa kok bisa hasilnya 5? Ini tadi bisa dijadikan kemana, Alifa? Dijadikan kemana? Siapa yang bisa nih? Ini kan 3 log. Taruh depan, Pangkat Eka. 5. Berapa? Taruh depan berarti di sini toh. Sebagai pembilang berarti di sini Oh, iya, berarti di sini menjadi berapa ini? 5 5, 3 log dikali 3. 3 log 3 Log 3. Eka dan siapa, Alifa ya. Nah, 5 kali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 5 kali 1. 5 kali 1. Sama dengan 5. Seperti itu. 5. Tuh. Mudah atau sulit ini kira-kira? Ya, semoga saja mudah. Gitu, G. Ya, yuk kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Siapa yang bisa membantu Pak Taufik? Saya, 3 tuh, Pak. Oh, Sofi ya, Sofi. Gimana, Sofi? Ya, yang 32 itu berarti 2 pangkat 5. Boleh. Gimana? Log. Gimana? 2 log. 2 log. 2 log pangkat 5. 2 pangkat 5. Terus Plus ditambah plus 2 log 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Terus Dikurangi 1. 1 ya ini ya. Langsung ya, 2 log 2 1 ya. Boleh. Ya. Terus gimana lagi, Sofi? Terus 5. 5 ini ya, 5 di depan ya, karena kan ini Ya. pangkat. Plus 2. Plus 2. Diproses dulu. Kok bisa 5 saja, karena kenapa, Sofi? Ini kan 5 kan masih ada 2 log 2 ya. Ini saya tulis 2 log 2 aja ya. Ini ya. Kan nanti akhirnya kan jadi 1, tapi ini diproses dulu. Ditambah dengan 2 ini kan bisa dikasih di depan. Makanya 2 kali berapa?
2 kali log 2. 2. Benar. Dikurangi Kurangi sa 1. 1. Nggak usah ragu, nggak apa-apa. Berarti 5 kali berapa ini? 5 kali 2. 2 log 2. 1. 1. 5 kali 1 berapa, Sofi? 5. 5. Ditambah 2 kali 2 log 2 berapa? 2. 2 log 2. 1. 1. Berarti di sini 2 kali 1. 2 ya. Iya. Dikurangi 1. 1. Berapa hasilnya? 6. Berapa? Oh ya. 6. Jadi yang jawab siapa? Sofi ya. Sofi itu sebenarnya bisa tapi masih ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, pokoknya semuanya ya. Nah, jawaban Sofi ini benar. Ya, jawaban Sofi ini benar dan tepat. Seperti itu. Nah, kalau cara lain boleh nggak, Pak? Boleh. Misal ini nomor 4 saya kerjakan di atas ya. Nomor 4 saya kerjakan di atas. Misal seperti ini. Nomor 4, ini kan ada 2. Bilangan pokoknya itu kan sama semua ya. 2, 2, dan 2. Seperti itu. Nah, kalau bilangan pokoknya sama semua, itu bisa dijadikan 1. Tadi untuk penjumlahan bisa jadi apa tadi? Perkalian. Perkalian. Berarti di sini nanti dikalikan. Ya, dikalikan 32 kali 4. Kalau pengurangan jadi apa tadi? Pembagian. Pembagian. Benar. Berarti di sini bagaimana? Ya sudah, boleh seperti ini. 32 dikali berapa? 4. 4 dibagi berapa? 1. Dibagi berapa di sini ya? 2. Kan ini 2 ini. Ya kan? Ini 2 kan? Nah, seperti itu. Sebentar. Ini Nabila belum diterima di Google. Coba Alifa, Nabila itu apa belum bisa untuk sampai sekarang? Tadi katanya nggak diterima-terima, Pak. Dia baru mau gabung. Oh, itu kan ada 2 link kan, Nak. Beritahunan kalau nggak bisa yang satunya lagi. Ada 2 link. Iya, coba Tapi saya ya, bilang. tolong ya. Tolong ya. Iya, Pak. Saya lanjutkan kembali untuk ini. Lah, terus bagaimana kalau ini? Nah, jadi kan tadi penjumlahan itu jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Seperti itu. Nah, ini boleh dibagi ya, ini jadi 2 ya. Berarti di sini 32 kali 2 berapa, Nak? 64. 64. Terus bagaimana lagi ketika sudah seperti ini, gimana lagi? 64 itu ya 2 log 64 itu 2 pangkat berapa, Nak? 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 6-nya kan bisa ke mana? Ke depan. Kan gitu ya. Berarti 6 dikali 2 log 2. Hasilnya berapa ini? 6 dikali dengan 1. Berarti hasilnya berapa? 6. Sama saja. Pak, boleh pakai yang atas? Boleh. Pakai yang punyanya Sofi? Silahkan. Boleh semua. Itu nggih. Sekarang nomor 5. Contoh yang nomor 5. Bagaimana nih kita mengerjakan seperti ini? Berarti itu sama kayak contoh nomor 3, Pak.
contoh nomor 3. Benar. Ya, bagaimana? Bagaimana? Berarti itu 5 log 5 pangkat 3. 5 log 5 pangkat 3. Terus? Nah, 5 log 5 itu kan sama dengan 1 kan, Pak. Jadi tinggal 3-nya itu. Ah, ya. 3-nya dikasih di mana, Rizky? Di depan. Di depan. Kasih di depan sini ya. Berarti di sini 3 kali 5 log 5. ya. Berarti 3 dikali berapa ini? 5 log 5 itu kan 1. 1. Berarti hasilnya 3. 3. Seperti itu. Gitu nggih? Maaf Pak, katanya si Aulia Hasna masih belum diterima. Oh, masih belum bisa. Oke, bentar ya. Iya, masih loading terus katanya. Oh ya, bentar. Ini paling sinyalnya itu paling. Saya hentikan presentasinya sebentar. Alivia, suruh nyoba lagi ya. Iya, Pak. Kayaknya udah ya kayaknya. Aulia Hasna bisa mendengar saya? Iya, Pak. Bisa ya, sudah bisa ya ini ya. Iya. Ya. Ya, nanti akan saya upload di YouTube juga kalau yang tadi ketinggalan. Tapi ini harus menyaksikan juga kalau nanti ada pertanyaan. Nanti akan ada presensi di akhir waktu, atau bahkan di pertengahan. Saya lanjutkan untuk tadi. Ya. Ya, yang contoh yang ke-6, siapa nih yang bisa? Yo, siapa? Siapa yang bisa bantu Pak Taufik? Tadi kan perempuan ya. Loh, Kak, saya tidak melihat laki-laki tadi, cuma Anwar Pak. Baru Anwar. Ya, yang laki-laki siapa yang bisa? Ya, yo, perempuan kalau enggak anu. Siapa ini yang bisa nih? Saya bantu, tidak usah ragu. Ya, siapa yang bisa? Siapa nih yang bisa? Loh, kok pada diem ya? Yo, sama Pak Taufik ya, ngajakannya ya. Ya, di sini kan ada perkalian ya, Nak. Perkalian, kalian ketika ada soal seperti ini, kalian lihat peluang-peluang yang ada. Kalau menurut Pak Taufik, ya, kalau di dalam logaritma itu, jadikan hasil yang paling kecil terlebih dahulu. Maksudnya dijadikan hasil paling kecil bagaimana? Pangkat. Jadi dijadikan pangkat yang paling kecil. Contoh 2, ini kan 2 itu tidak bisa diubah menjadi apapun lagi. 81. 81 itu kira-kira kalau kita pangkatkan, itu kira-kira 81 itu berapa pangkat berapa ya, Nak? 81. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud Pak Taufik. Jadi dijadikan pangkat yang paling kecil. 3 pangkat 4. Dikali ya. Ini saya titik aja ya. Ini 3 kan tidak bisa lagi. 64. 64 itu berapa pangkat berapa ya? Nah, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Seperti itu ya. Sekarang, apalagi yang bisa kita kerjakan
Sekarang kita kerjakan satu persatu dulu, mulai dari yang depan dulu. Yang depan ini bisa diapakan dulu, nak? Itu kan ada 4 ya. Dipindah Nah, ke depan. dipindah ke depan boleh. Berarti 4 dikali dengan 2 log 3. Kan seperti itu ya. Sekarang kita kerjakan yang nomor yang kedua. Berarti dikali atau dikalinya gini aja. Dikali dengan berapa itu? 6 3 log 2. 6 3 log 2. Seperti itu. Nah, terus bagaimana setelah ini? Perhatikan sini ya, ya. Ini itu perkalian semuanya. Kalau perkalian itu boleh dikalikan. Contoh yang boleh dikalikan yang mana? 4 dikali 2 log 3 dikali 6 dikali 3 log 2 itu semuanya bisa dikalikan. Kalau di sini itu yang bisa dikalikan yang pertama itu adalah 4 dan 6. Itu boleh kalian kalikan terlebih dahulu. 4 kali 6 berapa? 24. 24. Seperti itu. Perhatian, ini hanya untuk perkalian dan pembagian ya. Kalau pembagian boleh dibagi, kalau perkalian boleh dikali. Nah, di sini ditulis lagi 2 log 3 dikali dengan 3 log 2. Sudah kelihatan belum diapakan habis ini? Dicoret, Pak, 3 sama 3. Iya, kan ini ada 3, ada 3. Sifat yang keberapa tadi? Kita lihat kembali sifat yang keberapa? 8. Sifat yang ke-8. Ya. Sifat yang ke-8 kita istilahnya kita sederhanakan. Seperti itu. Kita jadikan 1, kita hilangkan menjadi ini saya tulis 24 lagi dikali dengan berapa menjadi berapa ini? 2 log 2. 2 log 2. Berarti di sini ini aja ya. Jadi 24 dikali dengan berapa itu? 1. 1. Hasilnya 24. 24. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan untuk yang nomor 6? 1 sampai 6 lah. 1 sampai 6. Tidak ada nggih? Kalau tidak ada berarti akan saya lanjutkan ke contoh yang ke-7 dan 8. Nah, di sini agak sedikit ya. Sekarang kita menuju ke nomor 7. Ya, contoh yang ke-7. Gini, untuk contoh yang ke-7 ini saya kerjakan. Untuk contoh yang ke-8 nanti silahkan sukarelawan mengerjakan sendiri dan nanti silakan dipresentasikan lewat Google Meeting. Gitu nggih. Sekarang kita contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7 misal di sini diketahui ya, diketahui 2 log 3. Itu sama dengan apa? A. Sekarang yang kedua 3 log 5 itu sama dengan apa? B. Ditanyakan maka 15 log 20 itu sama dengan berapa? Kan seperti itu. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan atau yang bisa kalian kerjakan adalah ini kalian jadikan 1 dulu. Boleh, ini dijadikan 1, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau siapa tahu nanti bisa untuk penyederhanaan. Seperti itu. Di sini jadi kalau dijadikan 1 bagaimana? 2 log 3 dikali dengan 3 log 5. Ini jadi 1 bisa ya? Menjadi apa berarti? 2 log 5. Seperti itu. Padahal 2 log 5 ini berarti namanya apa? Namanya ya A sama B. A dikali B itu sama dengan apa? 2 log 5. Nah, kan perkalian dari itu awalan dulu.
Untuk yang ini, berarti di sini nanti kita pecah, angka pertama kita pecah menjadi 2. 15 log 20 kita pecah menjadi log, kita kalau lihat sifat yang ketujuh, silahkan dilihat dulu sifat yang ketujuh. A log B itu sama dengan M log B dibagi M log A. Ya. Berarti di sini nanti, ini M-nya ini belum saya tulis ya. M log B, B-nya berapa di sini berarti? 20 dibagi M log A. A-nya berapa? 15. Lah, ini penulisan di sini itu berdasarkan yang diketahui. Kamu bisa menuliskan 2, atau bisa menuliskan 3, atau bisa menuliskan 5. Boleh 2, boleh 3, boleh 5. Kalau di sini nomor 8 nanti berarti boleh 2, boleh 7, boleh 3. Seperti itu. Kalau saya pilihnya 2 saja, yang kecil. Kalau 3 boleh nggak Pak? Boleh. 5 boleh. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya udah, di sini 2 log 20. 20 itu berapa dikali berapa, Nak? 4 kali 5 aja ya. 4 kali 5. Kalau 15 itu berapa kali berapa? 3 dikali 5. Seperti itu. Nah, perkalian di dalam logaritma itu nanti bisa menjadi apa tadi? Kalau perkalian itu penjumlahan. Berarti di sini nanti ditulis 2 log 4 ditambah 2 log 5. Ini juga sama. 2 log 3 ditambah 2 log 5. Tinggal dituliskan saja. 2 log 4. 2 log 4 itu bisa dituliskan bagaimana, Nak? 2 log 2 pangkat berapa? 2. Kan seperti itu. Ditambah 2 log 5 itu berapa? 2 log 5. 2 log 5 ini 2 log 5 menjadi apa berarti ini? A dikali dengan B atau AB. Sedangkan 2 log 3, 2 log 3 yang mana 2 log 3? Diketahui di sini. Nah, di sini 2 log 3 sebagai A kan? Berarti di sini dituliskan A, itu aja. Ditambah 2 log 5 berapa? 2 log 5 tadi kan AB. Berarti di sini dituliskan AB. Seperti itu. Apakah sudah sampai sini, Pak? Ya, sudah sampai sini. Tetapi ini disederhanakan dulu. 2 log 2 pangkat 2. Berarti kan bisa dikasih depan ya. 2 dikali 2 log 2. Ditambah AB dibagi A ditambah AB. 2 log 2 tadi berapa hasilnya, Nak? 1. Makanya di sini tinggal 2 ditambah AB dibagi A ditambah AB. Selesai. Seperti itu. Coba untuk yang soal nomor 8 bisa kalian kerjakan. Nah, ini nanti kok 2 log 7 sama 2 log 3 kan tidak bisa disatukan, Pak. Kalau tidak bisa disatukan berarti bagaimana? Ya dibalik aja. 2 log, dulu kan tadi kan pernah ada sifat ya. Ada sifat 7. Kalau saya mau menjadikan 7 log 2, itu berarti di sini menjadi 1/A. Jadi nanti 7 log 2 dikali dengan 2 log 3, itu jadinya apa? Ya 1/A dikali 2 log 3-nya B.
Berarti di sini menjadi B per A. Ini kan bisa disatukan nih menjadi 7 log 3. Ini menjadi 7 log 3. Ini menjadi 7 log 3. Seperti itu. Coba dikerjakan untuk soal nomor 8. Siapa yang bisa nanti silahkan itu bisa untuk presentasi di depan.